di sini ada 2 sedangkan di sini 1, tentunya ini harus kita samakan dulu dengan cara membuat ini koefisiennya 2. Karena yang pertama tadi kita lihat adalah harus menyamakan unsur yang mengalami perubahan. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Pada pertemuan ini materi yang mau kita bahas adalah lanjutan dari materi kelas 12, yaitu penyatraan redoks melalui metode bilangan oksidasi. Seperti yang sudah saya jelaskan pada penyatraan redoks dalam video sebelumnya, yaitu metode setengah reaksi, di mana dalam penyatraan reaksi redoks yang kita perhatikan yang pertama, jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Kemudian jumlah muatan di ruas kiri harus sama juga dengan di ruas kanan. Maka pada kesempatan ini ya, dari kedua metode penyatraan reaksi redoks, yaitu metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi, maka sekarang yang mau saya jelaskan adalah metode bilangan oksidasi. Seperti halnya dalam metode setengah reaksi, dalam metode bilangan oksidasi pun ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan untuk memudahkan kita menyetarakan dari persamaan reaksi redoks tersebut. Yang pertama, kita tentukan nanti unsur yang mengalami reaksi reduksi dan yang mengalami reaksi oksidasi. Itu kita lihat nanti dari perubahan bilangan oksidasinya, yang menurun reduksi, yang bertambah oksidasi. Kemudian kita samakanlah atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Kalau sama tak perlu dirubah koefisiennya, kalau tidak sama kita kali koefisiennya supaya sama. Kemudian yang ketiga, tentukanlah perubahan biloknya. Artinya perubahan biloknya nanti kita lihat yang berkurang berapa berkurangnya dan yang bertambah berapa bertambahnya. Kemudian nanti kita samakan yang berkurang dengan yang bertambah dengan cara mengalihkan jumlah atomnya. Kemudian yang keempat, kita gunakanlah perubahan bilok sebagai koefisien dengan cara perkalian bersilang. Jadi yang tadi 1 berkurang 1 bertambah itu, karena jumlahnya sama, untuk menyamakannya kita kalikanlah dengan cara perkalian bersilang. Kemudian terakhir, setarakan muatan. Kalau di dalam setengah reaksi menyamakan muatan itu dengan menambah elektron. Tapi dalam bilangan oksidasi ini untuk menyetarakan muatan ada 2 cara, yaitu dalam suasana basa dengan menambah OH negatif, dalam suasana asam dengan menambah H positif, sekaligus nanti menyamakan H dengan O-nya. Soal, setarakan reaksi berikut dalam suasana asam. MnO4 negatif tambah Fe2 positif menghasilkan Mn2 positif tambah Fe3 positif. Sengaja soal ini kita samakan dengan yang terdapat pada video sebelumnya, tetapi dengan cara setengah reaksi. Dalam hal ini adalah melalui metode bilangan oksidasi. Maka yang pertama kita lakukan adalah menentukan unsur yang mengalami perubahan bilok. Dalam hal ini tentunya Mn dengan Fe. Bilangan oksidasi Mn dalam Mn4 negatif sama dengan positif 7, dalam Mn2 positif sama dengan positif 2. Ini pun sudah pasti paham karena sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Kemudian bilangan oksidasi Fe dalam Fe2 positif, positif 2, dalam Fe3 positif, positif 3. Kemudian kita samakanlah unsur yang mengalami perubahan. Kebetulan yang mengalami perubahan Mn ini sama jumlahnya sama-sama 1, Fe juga sama-sama 1, jadi tidak perlu kita kalikan. Berikutnya kita perhatikan perubahannya. Untuk yang mengalami reduksi dari positif 7 ke positif 2, perubahannya sebanyak 5. Berarti biloknya turun 5. Kemudian yang mengalami oksidasi dari positif 2 menjadi positif 3, perubahannya naik 1. Maka kita harus menyamakan perubahan ya, karena dari turun 5 ini naik 1, maka nanti supaya setara harus sama.
maka kita buat kali bersilang. Itu tadi yang disebut dengan kali bersilang. Berarti yang 5 ini kita kali 1, sedangkan yang naik 1 ini kita kali 5. Maka kita tuliskanlah nanti persamaan reaksi yang baru dengan cara mengalihkan seperti ini. Yang dikali 1 tetap, yang dikali 5 kita buat nanti koefisiennya menjadi 5. Maka kita tulis seperti ini ya. Nah, ini sekarang persamaan reaksinya, berarti yang dikali 5 Fe, berarti sini tambah koefisien Fe-nya 5, di sini juga menjadi 5. Maka sekarang kita perhatikan, ini kan dalam suasana asam, kita samakanlah muatan dengan menambah H positif. H positif itu berarti membawa ion positif, berarti dia akan menambah yang positif dan mengurangi yang negatif. Jika kita perhatikan, muatan di kiri negatifnya 1, positifnya ada 10, berarti minus 9. Sedangkan yang di kanan positifnya 2, kemudian tambah 15, berarti 17 ya. 15 tambah 2 17, sedangkan di sini tadi hanya 9. Tentunya kurang di kiri ya, kurang di kiri, berarti kita tambahkanlah H positif sebanyak kekurangannya. Karena di sini ada 17, ini baru 9, berarti supaya sama 17 tambah 8. Kemudian kita samakanlah O dengan H dengan menambahkan H2O di sebelah kanan. Karena H ini tadi ada 8, maka supaya sama H2O koefisiennya 4, karena H2O membawa 2H kali 4 jadi 8. Jika kita periksa, O di sebelah kanan ada 4, di sebelah kiri pun ada 4. Berarti ini sudah setara karena jumlah atom di kiri kanan sudah sama, muatan pun sudah sama. Mungkin lebih cepat cara penyetaraan melalui metode bilangan oksidasi ini dibandingkan dengan metode setengah reaksi. Tetapi bagi siswa yang mana lebih mudah dipahami apakah setengah reaksi atau metode bilangan oksidasi, gunakanlah itu untuk soal-soal jika ada ditemukan soal-soal penyetaraan reaksi redoks. Baiklah, satu lagi soal penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi masih dalam suasana asam. Maka mungkin ini sudah bisa cepat kita buat ya. Cr di sini bilangan oksidasinya tentunya positif 6. Sedangkan di sini positif 3. Untuk S di sini tentunya positif 4 ya, sedangkan di sini positif 6. Dari mana itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Sekarang yang mau kita lihat adalah yang mengalami perubahan below. Karena Cr di sini ada 2, sedangkan di sini 1, tentunya ini harus kita samakan dulu dengan cara membuat ini koefisiennya 2. Karena yang pertama tadi kita lihat adalah harus menyamakan unsur yang mengalami perubahan below. Kemudian S di sini 1, sedangkan S di sini 1, berarti tidak perlu kita rubah koefisiennya. Kemudian kita lihat perubahannya. Perubahan dari ini ya. Untuk tadi kalau ini misalnya ini masih 1 ya. Ini masih 1 tadi. Nah, ini perubahannya sebanyak 3 ya. Sebanyak 3 perubahannya. Nah, itu artinya untuk masing-masing unsur saja untuk Cr. Tapi karena Cr ini sudah kita kali 2, tentunya perubahannya ya sudah kita kali 2, ini tadi kita kali 2, tentunya perubahannya menjadi 3 dikali 2 sebanyak 6. Kemudian perubahan S ya dari positif 4 menjadi positif 6, tentunya naik 2. Maka sekarang turun sebanyak 6, naik sebanyak 2. Maka supaya sama, karena kita tadi katakan harus sama penurunan dan kenaikan, maka kita buat kali bersilang. Tapi kalau kali bersilang ini bisa juga tidak mesti langsung ini dikali 2 dikali 6, cukup ini dikali 3 ya, supaya sama-sama 6. Nah, ini dikali 1, ini dikali 3. Nah, sama juga itu nanti ini dikali 2 jadi 12, ini dikali 6 jadi 12, sama saja nanti ya. Jadi gak usah kita buat perkalian silang, cukup ini dikali 1, ini dikali 3, supaya nanti sama-sama 6. Baiklah, setelah kita kalikan ya, kita tuliskan persamaan reaksinya sesuai dengan yang kita kalikan itu. Maka untuk Cr2 tetap seperti ini karena hanya dikali 1 ya. Nah, ini jadi kali 2 ya, di sini tadi sudah kita kali 2. Nah, tapi itu namanya tetap ya. Kemudian
ini jadi kali 3, berarti koefisien dari SO2-nya 3, koefisien dari HSO4 negatifnya pun 3. Maka karena ini masih dalam suasana asam, kita tambahkanlah H positif untuk menyamakan muatannya. Coba kita lihat muatan, di kiri negatifnya ada 2, di kanan negatifnya 3, ditambah positifnya 6, berarti positif 3. Jadi lebih banyak ion positifnya di kanan sebanyak 3 ya. Nah, 3 di sini. Nah, 3, maka supaya sama nanti kita buatlah 3 di sini positif. Untuk membuat ini 3 positif, kita lihat negatifnya tadi. Negatifnya ada 2, maka supaya 3 nanti positifnya berarti harus kita tambahkan positif sebanyak 5 ya. 5. Kenapa 5? Karena tadi kan ini positifnya 3. Maka ini supaya 3, ini kan ada negatifnya 2. Berarti 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian setelah kita tambahkan H positif, maka untuk menyamakan dari H ya, jumlah H, coba kita lihat H, di kiri ada 5, di kanan ada 3, kita tambahkanlah H2O di sebelah kanan. Ya, berarti kekurangan H hanya 2 ya, 2. Ini kan 5H positif, berarti 5H. Ini 3H, berarti H2O-nya cukup 1 ya, karena H2O sudah membawa 2H. Nah, jadi kalau kita periksa CR-nya 2, O-nya 7 tambah 6, ini 13, O-nya 3 kali 4, 12 tambah 1, 13 sama. Kemudian S-nya 3, S-nya 3, berarti hidrogen 5, 3 tambah 2, 5. Muatan negatif 2 tambah positif 5, positif 3, positif 6, ditambah 3, positif 3. Berarti sudah setara. Berikutnya penyetaraan reaksi dalam suasana basa. Antara lain reaksi antara Al aluminium dengan NO3 negatif menghasilkan AlO2 negatif tambah NH3. Kita cari perubahan biloknya. Al berarti tentunya unsur bebas berarti 0. AlO2 negatif tentunya sama dengan positif 3. Karena ini negatif 2 kali 2 negatif 4, tambah berapa supaya negatif 1 positif 3. Berarti Al mengalami oksidasi karena bertambah. Kemudian N, nitrogen dalam NO3 negatif tentunya positif 5 ya. Positif 5, sedangkan di sini H positif 1 kali 3 plus 3 berarti negatif 3. Berarti positif 5 menjadi negatif 3. Mengalami reduksi. Perubahan, sekarang perubahannya. Nah, coba kalau unsurnya udah sama, tak perlu dirubah koefisiennya, karena unsurnya Al-nya sama 1, N-nya juga sama-sama 1. Sekarang langsung kita lihat perubahannya. Dari 0 menjadi positif 3 tentunya naik 3 ya. Sedangkan dari positif 5 ke negatif 3 perubahannya 8 ya, 8. Nah, kalau dia ini tadi positif hanya 2, tapi karena ini negatif berarti turun 8. Maka kita buat perkalian bersilang ya. Yang 3 ini kita kali 8, sedangkan yang 8 ini kita kali 3. Maka kita tuliskanlah persamaan reaksi yang baru dengan cara mengalikan yang Al dikali 8, yang N dikali 3. Maka sekarang kita tulis ya, kembali reaksinya. Kita tuliskanlah Al dikali 8, maka koefisiennya 8. NO3 dikali 3, koefisiennya menjadi 3. Kemudian kita samakanlah muatannya dengan menambahkan ion OH negatif. Kenapa OH negatif? Karena suasana basa. Ya, karena dia negatif berarti kita lihat dulu ionnya ini negatif 3, sedangkan di sini 8 negatifnya, 8 kali 1, 8 negatifnya, 3 kali 1, 3 negatifnya. Karena OH negatif adalah membawa yang negatif, berarti kita tambahkan di sebelah kiri. Ya, sebanyak 5. Kenapa 5? Karena tadi negatifnya 8 di sebelah kanan, sedangkan di kiri tadi baru 3 ya, menjadi 5. Oke. Kemudian kita samakanlah H dengan menambahkan H2O, sekaligus itu nanti menyamakan O. Karena H di kiri ada 5,
sedangkan di kanan ada 9. Berarti kita tambahkan di kiri. Ya, kita tambahkan di kiri karena hanya kurang di kiri. Tambahlah H2O. Kenapa kali 2? Karena tadi di sini H baru 5 sedangkan di sini 9. Maka kalau 2H2O membawa 4H, maka samalah sekarang H. Kalau kita periksa sekarang O, apakah betul menjadi sama? O di sini 9, di NO3 ini koefisiennya 3, tambah 5 14, tambah 2 16. Nah, di sini 8 kali 2 16, berarti sudah sama. Berarti reaksi ini sudah setara karena jumlah atom di kiri sama dengan di kanan, muatannya juga sudah sama kiri dan kanan. Baiklah, sampai sekian pembelajaran kita kali ini tentang penyetaraan reaksi redoks melalui metode bilangan oksidasi. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Baiklah, sampai sekian, sampai jumpa, salam sehat.